Pelangi merupakan salah satu fenomena alam yang paling memukau dan sering kita jumpai. Keindahan warna-warni pelangi selalu menarik perhatian kita. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa pelangi selalu berbentuk melengkung? Mengapa kita tidak pernah melihat pelangi berbentuk kotak atau bentuk geometris lainnya? Mari kita telusuri penjelasan ilmiah di balik bentuk pelangi yang khas ini. Pembentukan pelangi terjadi melalui proses yang kompleks, namun menarik. Pelangi terbentuk akibat interaksi antara cahaya matahari dan tetesan air di atmosfer. Ketika sinar matahari menembus tetesan air hujan, terjadilah serangkaian peristiwa optik yang menghasilkan spektrum warna yang kita kenal sebagai pelangi. Proses ini dimulai ketika berkas cahaya matahari memasuki tetesan air. Saat cahaya memasuki tetesan, terjadi pembiasan atau pembelokan arah cahaya. Pembiasan ini terjadi karena perbedaan kecepatan cahaya saat melewati udara dan air. Setelah dibiaskan, cahaya kemudian dipantulkan oleh permukaan belakang tetesan air. Pantulan ini menyebabkan cahaya kembali ke arah depan tetesan. Akhirnya, cahaya mengalami pembiasan kedua saat keluar dari tetesan air, kembali ke udara. Rangkaian pembiasan dan pemantulan ini memiliki efek penting pada cahaya putih matahari. Cahaya putih sebenarnya terdiri dari berbagai panjang gelombang yang berbeda, yang kita persepsikan sebagai warna-warna yang berbeda. Proses pembiasan memisahkan cahaya putih ini menjadi komponen-komponen warnanya, mirip dengan efek prisma. Hasilnya adalah spektrum warna yang kita lihat sebagai pelangi, mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, hingga ungu. Bentuk tetesan air memainkan peran krusial dalam menentukan bentuk pelangi. Tetesan air hujan secara alami berbentuk bulat atau sferis akibat tegangan permukaan. Bentuk bulat ini sangat penting karena memungkinkan pembiasan dan pemantulan cahaya terjadi dengan cara yang konsisten dan teratur. Ketika cahaya dibiaskan oleh tetesan air bulat, sudut pembiasannya relatif konstan untuk setiap warna. Misalnya, cahaya merah selalu dibiaskan pada sudut sekitar 42 derajat relatif terhadap posisi matahari. Sudut ini tetap sama terlepas dari ukuran tetesan air. Selama bentuknya tetap bulat, warna-warna lain juga memiliki sudut pembiasan yang spesifik dan konstan. Konsistensi sudut pembiasan ini dikombinasikan dengan posisi pengamat relatif terhadap matahari, menghasilkan efek optik yang menarik. Dari sudut pandang pengamat, cahaya yang dibiaskan dari jutaan tetesan air pada sudut yang sama akan terlihat membentuk busur atau lengkungan. Inilah mengapa pelangi selalu tampak melengkung. Sebenarnya, pelangi membentuk lingkaran penuh, bukan hanya busur. Namun, kita biasanya hanya melihat sebagian dari lingkaran ini karena permukaan bumi menghalangi pandangan kita ke bagian bawah lingkaran. Horizon bumi menjadi batas yang membuat pelangi terlihat seperti setengah lingkaran atau busur. Menariknya, jika kita berada pada posisi yang cukup tinggi, seperti di pesawat terbang atau di puncak gunung yang sangat tinggi, kita mungkin bisa melihat pelangi berbentuk lingkaran penuh. Ini terjadi karena pada ketinggian tersebut, horizon bumi tidak lagi menghalangi pandangan kita ke bagian bawah pelangi. Lalu, mengapa kita tidak pernah melihat pelangi berbentuk kotak atau bentuk geometris lainnya? Jawabannya terletak pada sifat alami tetesan air dan hukum-hukum fisika yang mengatur interaksi cahaya dengan materi. Tetesan air hujan selalu berbentuk bulat karena tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan cairan untuk menyusut hingga mencapai luas permukaan terkecil yang mungkin. Untuk volume cairan tertentu, bentuk dengan luas permukaan terkecil adalah bola atau bulatan. Itulah mengapa tetesan air cenderung berbentuk bulat, bukan kotak atau bentuk lainnya. Bentuk bulat ini sangat penting dalam pembentukan pelangi. Hanya tetesan berbentuk bulat yang dapat membiaskan dan memantulkan cahaya dengan cara yang menghasilkan pelangi. Jika tetesan air berbentuk kotak, pembiasan dan pemantulan cahaya akan terjadi dengan cara yang sangat berbeda dan tidak teratur. Akibatnya, kita tidak akan melihat spektrum warna yang teratur dan indah seperti pada pelangi. Bayangkan, jika tetesan air berbentuk kotak, setiap sisi kotak akan membiaskan
dan memantulkan cahaya dengan sudut yang berbeda-beda. Tidak akan ada konsistensi sudut pembiasan seperti yang terjadi pada tetesan bulat. Hasilnya mungkin akan berupa pantulan dan pembiasan cahaya yang acak dan tidak teratur. Bukan spektrum warna yang rapi dan indah, seperti yang kita lihat pada pelangi. Selain itu, bentuk kotak atau bentuk geometris lainnya pada tetesan air tidak stabil secara alami. Bahkan jika kita bisa menciptakan tetesan air berbentuk kotak secara artifisial, bentuk ini akan segera berubah menjadi bulat karena tegangan permukaan. Alam selalu cenderung menuju ke keadaan energi terendah. Dan untuk tetesan air, keadaan energi terendah adalah bentuk bulat. Penting juga untuk diingat bahwa pelangi bukan objek fisik yang ada di lokasi tertentu di langit. Pelangi adalah fenomena optik yang tergantung pada posisi pengamat relatif terhadap matahari dan tetesan air di atmosfer. Setiap pengamat melihat pelangi yang sedikit berbeda, tergantung pada posisi mereka. Ini juga menjelaskan mengapa kita tidak bisa mengejar ujung pelangi-pelangi akan selalu tampak bergerak menjauh saat kita bergerak. Meskipun kita tidak akan pernah melihat pelangi berbentuk kotak di alam, pemahaman tentang mengapa pelangi selalu melengkung membuka wawasan kita tentang keindahan dan kompleksitas fenomena alam. Pelangi menunjukkan bagaimana hukum-hukum fisika yang sederhana namun elegan dapat menghasilkan keajaiban visual yang menakjubkan. Pelangi juga mengingatkan kita akan keajaiban dunia mikroskopis. Setiap tetesan air hujan, meskipun sangat kecil, berperan dalam menciptakan spektakel warna yang besar di langit. Ini menunjukkan bagaimana fenomena skala besar dapat muncul dari interaksi kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman tentang pelangi telah berkontribusi pada perkembangan ilmu optik dan pemahaman kita tentang sifat-sifat cahaya. Studi tentang pelangi telah membantu ilmuwan mengembangkan teori-teori tentang dispersi cahaya yang memiliki aplikasi penting dalam berbagai bidang, mulai dari spektroskopi hingga desain instrumen optik. Jadi, meskipun kita mungkin merasa kecewa karena tidak bisa melihat pelangi berbentuk kotak, kenyataan bahwa pelangi selalu melengkung justru menegaskan keindahan dan keteraturan alam. Bentuk melengkung pelangi adalah bukti visual dari prinsip-prinsip fisika yang mengatur alam semesta kita, mengingatkan kita akan keajaiban yang ada di sekitar kita setiap hari. Setiap kali kita melihat pelangi, kita tidak hanya menyaksikan fenomena alam yang indah, tetapi juga melihat demonstrasi langsung dari hukum-hukum fisika dalam aksi. Pelangi adalah pengingat yang indah tentang bagaimana keindahan dapat muncul dari prinsip-prinsip ilmiah yang sederhana, namun mendalam. Meskipun kita mungkin tidak akan pernah melihat pelangi berbentuk kotak, keindahan dan misteri pelangi yang melengkung akan terus memukau dan menginspirasi kita untuk generasi-generasi mendatang.